Shalom. Terima kasih. Istilah batu penjuru sedikit membingungkan orang modern terkait padanannya dengan bangunan modern. Apakah batu penjuru memiliki makna yang sama dengan pondasi selama kita memahami kata batu penjuru? Dalam konstruksi bangunan di zaman Alkitab, batu penjuru adalah sebuah batu utama yang diletakkan di sudut bangunan. Biasanya bentuk dan kondisi dari batu penjuru ini, dia adalah batu yang paling besar, kokoh, dan sangat rapi. Dan batu yang besar, kokoh, dan sangat rapi ini yang disebut sebagai batu penjuru memiliki fungsi sebagai batu ukur, ya, memiliki fungsi sekali lagi sebagai batu ukur. Sehingga batu penjuru ini menjadi penentu dari kelurusan sebuah bangunan. Bapak, Mama, dan saudara-saudari, menarik untuk dicermati bahwa Yesus dalam perikop ini tidak digambarkan sebagai batu permata yang mahal, melainkan Yesus adalah batu penjuru yang telah dibuang oleh para tukang bangunan, sebagaimana yang ada dalam ayat yang ke-7. Petrus menggunakan istilah batu penjuru tentu dengan maksud tertentu. Tidak serta-merta Petrus menetapkan kata ini untuk dipakai dalam tulisannya. Petrus menggunakan istilah atau menggambarkan sosok Yesus sebagai batu penjuru untuk menyampaikan maksud Tuhan bagi persekutuan jemaat yang tersebar di Pontus, di Galatia, di Asia Kecil, di Kapadokia, dan Bitinia. Itu bisa kita lihat di pertama Petrus pasal 1 ayat 1. Jemaat-jemaat yang tersebar sebagaimana kita sebutkan di tempat mereka, Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, dikenal oleh Petrus sebagai jemaat yang berkategori sebagai pendatang. Jemaat yang dimaksud pendatang oleh Petrus ini adalah jemaat atau orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh Kudus, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Bapak Mama bisa baca di ayat yang kedua dari pertama Petrus pasal yang pertama. Nah, keadaan dari orang-orang pendatang di masa itu tidaklah mudah. Dalam status mereka sebagai orang-orang pendatang, ada banyak keterbatasan hak yang mereka miliki, atau hak-hak mereka ada banyak yang dibatasi. Saya di Fatuleu, kami kenal ada istilah tuaf dan tuaf amnemat. Saya tidak tahu apakah di bawah mata juga mengenal istilah ini atau tidak. Tapi untuk menyebut orang-orang yang pendatang, suku-suku lain yang bukan suku asli orang Fatuleu, mereka akan mengatakan tuaf amnemat. Dan bagi tuaf amnemat, Bapak Mama bisa tahu konsekuensinya seperti apa. Mereka tidak memiliki banyak hak dalam urusan baik secara adat maupun kemasyarakatan. Mereka dibatasi karena status mereka sebagai pendatang. Nah, dalam situasi mereka sebagai orang-orang pendatang, Petrus mengingatkan kepada jemaat di perantauan, mereka dinasihatkan oleh Petrus untuk menjadikan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Ingat, batu penjuru memiliki fungsi sebagai batu ukur untuk menentukan kelurusan satu bangunan. Kelurusan hidup orang percaya di daerah-daerah yang kita sebutkan ini hanya bisa lurus hidupnya jika mereka meletakkannya di atas dasar yang benar, yakni batu
penjuru. Korelasinya seperti itu. Petrus melihat bahwa penderitaan orang-orang yang ada, yang dikategorikan sebagai para perantau, ya, yang dikategorikan sebagai para pendatang, berpotensi untuk menghancurkan persekutuan mereka sebagai pengikut Kristus. Sebab kenapa, Bapak Mama? Mereka berasal dari daerah yang berbeda, dari suku yang berbeda, punya pola hidup yang berbeda, budaya yang berbeda, etnis dan berbagai kebiasaan yang berbeda. Meramu sebuah perbedaan itu bukan perkara mudah. Meramu sebuah keberagaman bukan perkara mudah. Karena itu mengapa Petrus menekankan mereka untuk berdiri di atas batu penjuru itu. Sehingga mereka kuat untuk berdiri tanpa memandang perbedaan itu sebagai sesuatu yang mengancam keberlanjutan kehidupan mereka sebagai keluarga Allah. Tatkala mereka menderita, bisa saja orang murtad. Dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, dari sisi pergumulan keluarga, bahkan mungkin pergumulan iman, orang bisa saja menjadi murtad dan meninggalkan Tuhannya. Orang bisa saja menjadi pengkhianat dalam persekutuan untuk menyelamatkan dirinya dari persoalan hidup sambil mengorbankan orang lain. Petrus memahami betul situasi para pendatang, jemaat yang dikategorikan sebagai jemaat pendatang di tempat-tempat ini. Dalam pergumulan Petrus ini, sekali lagi Petrus menyampaikan nasihat atau solusinya bagi mereka, agar mereka berdiri kokoh dalam iman mereka yang diletakkan di atas batu penjuru sebagai batu yang menjadi pengukur bagi kelurusan bangunan rohani yang sedang dibangun oleh Petrus dan oleh jemaat-jemaat pendatang. Sekali lagi, batu penjuru memiliki fungsi sebagai batu ukur. Saudara-saudara, pertanyaan kita, kalau demikian Petrus menganjurkan jemaat-jemaat ini untuk mendasarkan hidup dan persekutuan mereka di atas batu penjuru. Pertanyaannya, bagaimana caranya itu bisa dilakukan? Bagaimana caranya bisa berdiri di atas batu penjuru itu? Sementara penderitaan begitu banyak mereka alami. Sementara begitu banyak persoalan yang mereka gumuli dalam perbedaan budaya, dalam perbedaan bahasa, perbedaan etnis, perbedaan daerah. Karena mereka adalah orang-orang pendatang. Petrus tidak kehilangan akal untuk memberikan solusi bagi mereka. Cara untuk menjadikan Yesus sebagai batu penjuru yang pertama, dari pembacaan kita, dari pertama Petrus pasal 2 ayat 1 dimulai dengan kalimat begini. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Tidak usah ditafsir kalimat ini. Langkah pertama menurut Rasul Petrus agar jemaat dalam persekutuan mereka bisa berdiri di atas batu, ya, di atas batu penjuru yang adalah batu pengukur dari persekutuan mereka. Mereka harus berani mengambil langkah dengan membuang segala kejahatan dalam hidup mereka, dan kejahatan-kejahatan itu berupa kemunafikan, segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah, tipu muslihat dan fitnah. Mengapa dosa-dosa ini yang dijadikan sebagai contoh, Bapak Mama? Pertanyaan kita seperti begitu. Kenapa kok ini dosa doang yang disebutkan? Misalnya kejahatan, semua kejahatan, segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Sejumlah penafsir bilang begini. Kalau pertanyaannya demikian, mengapa dosa-dosa ini yang dijadikan sebagai contoh dalam catatan Petrus? Ada banyak pandangan tentang hal ini. Ada yang mengatakan bahwa
dosa-dosa ini diberikan sebagai contoh karena dosa-dosa ini biasanya dilakukan oleh orang dewasa, tidak oleh anak kecil. Kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian dan fitnah seringkali dilakukan oleh orang dewasa dan bukan anak kecil. Sementara penafsir yang lain juga mengatakan bahwa dosa-dosa ini merupakan dosa yang paling berpotensi merusak persekutuan Kristen atau merusak persekutuan kasih persaudaraan dalam pasal 1. Dosa mempunyai macam-macam perwujudan. Dan perwujudan dosa ini bisa kita amati dalam kehidupan keseharian kita. Katakanlah kita bicara tentang segala macam kejahatan. Apa itu kejahatan? Bagi saya, kejahatan adalah aktivitas berpikir, aktivitas berkata dan bertindak yang menyebabkan orang lain terluka, yang menyebabkan orang lain menderita, yang menyebabkan orang lain menjadi korban, dan yang menyebabkan kita melanggar aturan hidup bersama. Itulah kejahatan. Sering kita omong kejahatan tapi kita tidak mengerti apa kejahatan. Versi saya, kejahatan adalah aktivitas berpikir, aktivitas berkata, aktivitas bertindak, ya, yang menyebabkan orang lain terluka secara fisik, terluka secara psikis, menderita, menjadi korban, dan aktivitas melanggar aturan hidup bersama. Itu sebuah kejahatan. Silakan kita berpikir. Jangankan kita bertindak untuk melukai orang lain. Berpikir saja itu melukai orang lain. Tentu berpikir yang jahat tentunya. Bapak Mama dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Beberapa kerugian yang bisa ditimbulkan oleh tindakan kejahatan kita atau katakanlah dosa bagi manusia. Dosa itu bisa menghancurkan. Dosa itu bisa melemahkan. Dosa bisa membuat jiwa menjadi lesu. Dosa bisa merampas ketentraman dan damai sejahtera hidup seseorang. Dosa bisa merendahkan derajat dan menghancurkan martabat kemanusiaan kita. Dosa mencampakkan manusia ke dalam kesengsaraan kekal, atau dengan istilah lain yang kita biasa kenal, upah dosa adalah maut. Karena itu Petrus memberi nasihat. Petrus menganjurkan kita supaya mau jaga persekutuan hidup bersama. Tindakan yang pertama, jauhkan segala kejahatan, jauhkan segala tipu muslihat, jauhkan kedengkian dan fitnah dari antara hidup bersama, yang tentunya merugikan orang lain, menghancurkan dan melemahkan orang lain, merampas ketentraman dan damai sejahtera orang lain, merendahkan derajat dan menghancurkan martabat kemanusiaan pada diri manusia yang adalah gambar dan rupa Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nasihat yang kedua, kalau mau berdiri di atas batu penjuru yang kokoh itu sebagai batu pengukur bagi lurusnya hidup bangunan sebuah jemaat, selain menjauhkan kejahatan dari hidup, selain berhenti melakukan dosa, tindakan kedua yang perlu dilakukan adalah bersikap seperti bayi yang menginginkan susu yang murni dan rohani. Apa itu susu yang murni dan rohani? Yakni firman Allah. Mengapa mesti firman Allah? Karena dengan membaca dan merenungkan serta melakukan firman Allah, kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Mari kita baca sama-sama ayat yang keempat. Ayat yang kedua maksud saya. Mari bersama-sama kita baca ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan.
Dua keuntungan besar dijanjikan Petrus bagi mereka, juga bagi Bapak Mama dan saya. Bagi orang yang setia merekatkan diri dengan firman Allah, hidupnya akan bertumbuh. Hidupnya akan bertumbuh, tetapi juga dijanjikan keselamatan baginya. Amin Bapak Mama dan Saudari. Amin. Pada pasal yang pertama, Petrus bicara keras tentang pembuangan dosa. Pada ayat yang pertama, pada ayat yang pertama dari pertama Petrus pasal 2 ini, Petrus bicara keras tentang pembuangan dosa. Maka pada ayat yang kedua Petrus bicara tentang kerinduan terhadap firman Tuhan yang digambarkan dalam ayat 2 yang tadi kita baca. Ya. Orang yang tidak membuang dosa akan kehilangan kerinduannya terhadap firman Tuhan. Sedangkan orang yang tidak mencari firman Tuhan tidak akan bisa membuang dosanya. Pembuangan dosa dan kerinduan terhadap firman Tuhan merupakan bukti bahwa kita telah mengecap kebaikan Tuhan. Kebaikan yang hanya dinikmati oleh orang-orang percaya. Selanjutnya pada ayat yang ketiga dan ayat yang keempat dan kelima dari pembacaan ini, Petrus mengemukakan beberapa hal berharga yang akan dimiliki oleh mereka yang dengan berani merasa jijik terhadap dosanya, yang dengan berani membuang dosanya dan menangkap kesempatan untuk terus mendekat kepada Allah. 3 keuntungan yang saya sebutkan ini Bapak Mama dan Saudara-saudari. Yang pertama, tentu penebusan menjadi milik mereka. Penebusan bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darah dan nyawa Yesus Kristus. Itu hak istimewa seseorang yang berani membuang dosa dan terus menginginkan untuk belajar daripada firman. Keuntungan yang pertama adalah penebusan, disusul oleh keuntungan yang kedua, bahwa selain mereka ditebus mengalami penebusan, mereka juga akan mengalami pendamaian dalam hubungan atau relasi dengan Allah. Relasi yang rusak dengan Allah dipulihkan karena berani membuang dosa, karena berani bersekutu dengan firman Allah. Bukan hanya relasi dengan Allah yang dipulihkan, tapi relasi dengan sesama juga turut dipulihkan karena kita berani membuang dosa dan berani berdiri di atas batu penjuru yang adalah firman Allah. Kata mengecap yang dipakai dalam catatan Petrus ini ingin menunjukkan kita satu hal, bahwa kebaikan yang Bapak Mama dan saya rasakan di dunia ini dalam persekutuan jemaat ini hanyalah sebagian kecil. Sedangkan sisanya sebagaimana yang dinubuatkan tadi oleh Petrus, sisa kebaikan Allah itu akan kita nikmati bersama pada kehidupan yang akan datang, atau dengan istilah lain dalam kekekalan Allah. Baru sedikit kebaikan Tuhan itu yang kita kecap. Siapa di antara Bapak Mama dan saya yang tidak memiliki kerinduan untuk mengecap kebaikan itu lebih besar di akhirat nanti? Saya kira kalau pertanyaan ini ditanya, kita semua akan berkata, kami rindu untuk mengecap kebaikan Allah itu seutuhnya dalam hidup kami. Nah, kembali untuk kita bicara tentang kejahatan Bapak Mama. Sebenarnya ada 2 sumber kejahatan itu. Kejahatan yang berasal dari luar diri, tapi juga kita sadar penuh bahwa kejahatan itu timbul tidak saja dari luar diri kita, tapi juga berasal dari dalam diri kita. Nah, 2 sumber kejahatan ini Petrus mencermati ini, karena itu dalam pernyataan Petrus atau dalam nasihat Petrus, sebagaimana yang kita baca dalam nats pembimbing tadi, pertama Korintus pasal 15, Paulus dan diaminkan oleh Petrus menasihati kita semua dengan berkata begini, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk
merusakkan kebiasaan yang baik. Dalam perjanjian lama, para nabi palsu sering mendatangkan celaka. Dalam perjanjian baru, Yesus mendapatkan perlawanan dan kekejaman terbesar justru datang daripada ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam besar, dan mereka yang berpura-pura membangun dan mengurus jemaat Allah. Bab Mama bisa periksa sendiri proses bagaimana Yesus berjalan dan dikecam oleh ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam besar, dan mereka yang berpura-pura membangun dan mengurus jemaat Allah. Ancaman bagi sebuah persekutuan tidak saja datang dari luar diri. Sekali lagi, ancaman bagi sebuah persekutuan, baik itu keluarga, persekutuan bergereja, persekutuan adat, persekutuan bermasyarakat. Jangan pikir bahwa ancaman itu datang lebih banyak dari luar, tapi coba lihat ke dalam diri setiap kita. Justru ancaman dari dalam diri akan jauh lebih menghancurkan dan membahayakan sebuah persekutuan. Saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Cara atau nasihat yang ketiga yang dititipkan Petrus ketika kita belajar dari teks ini. Yang pertama tadi ingat apa? Menjauhi segala kejahatan. Yang kedua, mendekatkan diri dengan firman Allah. Dan yang ketiga, berdasarkan pembacaan ini, Petrus menasihati kita semua untuk belajar menjadikan hidup kita menjadi batu-batu yang hidup. Jadi Tuhan Yesus bukan saja batu penjuru lalu selesai di situ. Untuk membangun seterusnya bangunan rohani itu, Yesus meminta hidup Bapa Mama dan saya untuk dipersembahkan menjadi batu-batu yang hidup dalam proses pembangunan rumah rohani bagi suatu imamat yang kudus dan untuk mempersembahkan persembahan rohani menurut ayat yang kelima. Sebagai jemaat Gemit, pada bulan Mei 2023 ini, sebagian kita ada dalam perayaan bulan budaya dan bahasa. Sebuah perayaan yang mau mengingatkan kita tentang pentingnya menjalani hidup, ya. Pentingnya menjalani hidup dengan pengakuan akan kepelbagaian itu. Dan kepelbagaian itu dipakai Tuhan sebagai batu-batu yang hidup untuk menyusun bangunan rohani itu. Di bawah mata ada etnis Rote. Di bawah mata ada etnis Timor. Di bawah mata juga mungkin ada etnis-etnis yang lain yang hidup bersama dengan kita di tempat ini sebagai sebuah persekutuan rohani. Perayaan bulan budaya mengajak kita untuk menghargai perbedaan itu. Mengajak kita untuk bagaimana meramu perbedaan itu menjadi sesuatu yang bermakna, mengikat persekutuan kita. Rapi tersusun dan diikat menjadi satu. Menjadi bangunan rohani, baik dari sisi suku dan bahasa, baik dari sisi budaya dan berbagai perbedaan lain. Menjadi bangunan rohani yang bermakna bagi pelayanan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara, kita semua memiliki kerinduan di Gemit agar jemaat-jemaat Gemit berdiri kokoh dalam persekutuan, termasuk jemaat Immanuel Baumata. Kita ingin bersaksi dengan kuat, kita ingin melayani dan beribadah. Kita ingin menata layani seluruh persekutuan, kekayaan harta milik Tuhan yang dipercayakan bagi Gemit, bagi Immanuel Baumata untuk memuliakan nama Tuhan. Pakai seluruh harta kekayaan milik Tuhan. Pakai seluruh perbedaan itu. Pakai seluruh keberagaman itu untuk memberikan kekuatan bagi persekutuan ini. Karena saya yakin nasihat Paulus akan menopang Gemit Immanuel Baumata untuk terus bersaksi, untuk terus melayani, untuk terus beribadah dan menata layani dalam kesungguhan iman dan percaya kepada batu penjuru itu. Saudara dan saudariku
yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Orang yang menerima Yesus, orang yang menjadikan Yesus sebagai batu-batu penjuru, memiliki sejumlah hal yang bisa dibanggakan dalam persekutuan. Mereka akan menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan umat kepunyaan Allah sendiri. Mengakhiri khotbah ini, Petrus mengingatkan kita agar gereja tidak boleh menjadi batu sandungan bagi sesama. Agar setiap orang Kristen tidak boleh menjadi batu sandungan bagi keluarganya, bagi tetangganya, bagi sesamanya, bagi persekutuan. Gereja dipanggil dari dunia, dari dalam kegelapan. Tetapi gereja tidak berasal dari dunia. Gereja mesti berlaku berbeda. Gereja mesti tampil berbeda dengan dunia. Gereja dipanggil dan dikhususkan untuk terus dibangun menjadi bait Allah, yang dimana setiap pribadi orang telah dikuduskan dengan darah Kristus, menjadi imamat yang rajani, yang melayani, sekaligus menjadi raja yang memerintah di dalam gereja. Selamat berteologi tentang hubungan iman dan budaya dalam gereja ini sepanjang bulan budaya dan bahasa di bulan Mei 2023. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.